Hai, balik lagi sama gue, podcaster yang tidak terkenal. Sebenarnya gue nggak bukan niat podcast sih, niatnya speak up doang gitu. Lebih enak sih sebenarnya sebut speak up, cuman dulu tuh gue nggak tahu istilahnya apa gitu. Yang gini tuh yang gue tahu sih podcast gitu. Akhirnya ya namanya jadi podcast juga gitu kan akhirnya. Ya udahlah, tanggung, tetap aja Tezar Live Podcast gitu kan, terusin. Dalamnya speak up aja sih sekarang gue nyebutnya. Oke, speak up kali ini gue rekam di hari Sabtu di minggu kedua di bulan Mei 2021, bertepatan dengan bulan Ramadan dan sebentar lagi Lebaran di masa pandemi yang gak habis-habis. Di tahun kedua sekarang pandemi ya. Oke, selamat datang di Tezar Live Podcast. Oke, gimana puasanya nih? Puasa di pandemi di tahun kedua ini nggak bisa habis ya pandemi ya. Nggak tahu tahun ketiga ntar masih ada pandemi atau enggak. Gue lihat sih nih ya, yang terinfeksi, yang terpapar masih banyak aja terus-terusan gitu kan. Lihat berita kemarin satu kecamatan di lockdown. Ada juga di India lagi banyak-banyaknya. Kapan beresnya gitu kan? Tahu lah. Setahun lebih pandemi. Tahun kemarin gue masih parno banget ya namanya sama si covid ini gitu. Tahun kemarin sampai gue waktu itu pernah di bulan puasa tahun kemarin itu gue sama keluarga tuh nonton Train to Busan tuh siang-siang pada habis zuhur gue nonton. Nah setelah nonton itu kan bisa dibilang hampir mirip lah gitu. Enggak juga sih ya. Hampir miripnya gini, ada kebocoran lab gitu kan, si virusnya nyebar akhirnya infeksi manusia dan jadi zombie. Hampir mirip kayak sekarang lah. Katanya kan di Wuhan tuh ada kebocoran lab. Kemarin gua baca ya di sebuah media gitu. Katanya kebocoran si virus ini ke kelelawar, akhirnya kelelawarnya kabur dan menginfeksi manusia. Nggak tahu juga lah, gue bingung. Ya gitulah pokoknya. Gue nonton Train to Busan, habis itu setelah saat asar, bini gue ditelepon sama orang tuanya, mertua gue, suruh ngambil masker, karena waktu itu kan jualan masker juga ya, orang lagi butuh masker dan kita juga butuh buat hidup, akhirnya bikin masker buat dijual-jualin gitu, lumayan kan. Gue ambil tuh ke rumah mertua gue, cuman karena deket sih, orang tua gue dan mertua gue dekat rumahnya. Udah gitu kan jalan ke perumahan gue tuh, setelah keluar perumahan ada jalan lumayan gede lah gitu kan, di situ kiri kanannya masih sawah gitu. Nah dalam bayangan gue saking parnonya itu gue ngebayangin tiba-tiba datang tuh zombie keluar dari sawah tuh nyerang gue. Lebay anjir. Kayak gitu bayangan gue tuh kayak gitu. Wah kacau. Sampai segitunya gitu parnonya. Karena apa dibikin parno gitu? Karena media sendiri yang bikin seperti itu. Ya sekarang gini, di tahun kemarin, di tahun 2020 awal, di tahun 2019 akhir, itu kan muncul beberapa berita ya menampilkan gitu orang-orang yang tiba-tiba pingsan, tiba-tiba die gitu di jalan, tiba-tiba mati, tiba-tiba dia jatuh gitu kan, di nggak sadar diri itu di kereta, di stasiun, di jalanan. Bahkan ada yang gua lihat tuh yang kejang-kejang gitu di ruang panel gitu, kayak security atau apa gitu kan. Sampai akhirnya dia ambruk gitu. Ya siapa yang nggak parno lihat yang gitu kan. Secara gue lihat awal-awalnya kan cuman dilihat di film-film doang, ternyata ada di dunia nyata dan gue nggak tahu itu benar atau enggak. Ternyata itu hoax doang. Coba lihat sama lo semua, lihat di Indonesia ada yang gitu nggak? Yang kena covid nggak seperti itu, aslinya nggak seperti itu gitu. Sedangkan di Wuhan sampai segitunya, apakah itu benar atau enggak gitu kan belum bisa dibuktikan secara ilmiah kayak gitu. Sudahlah. Itu tahun kemarin kok. Ya makanya gitu ya. Karena waktu itu gue saking parnonya gitu, akhirnya gue nyari informasi dari orang-orang, dari media-media, bukan media sih ya, dari orang-orang yang dia punya pemahaman lain selain dari yang diberitakan di media-media mainstream kayak yang diberitakan di TV gitu. Ya biasa orang nyebutnya si konspirator gitu, jadi orang yang memahami atau mempercayai teori-teori konspirasi. Tapi terkadang gue lihat sih ada benarnya juga dari teori konspirasi itu. Mereka bilang dari dulu gak percaya di Wuhan seperti itu, ternyata bener kan, di Indonesia gak ada yang seperti itu. Bahasanya gini, terkadang kebenaran itu datang dari sebuah teori konspirasi, bener kan?
Kerennya bahasa gue ya. Ya gitulah. Apalagi sekarang gitu kan, yang jadi aneh tuh bukan jadi teori konspirasi sih kalau sekarang gue lihat sih ya. Nyatanya sekarang kita dilarang buat mudik. Tapi TKA pada datang loh. TKA Cina pada datang ke Indonesia, dan katanya gue baca tadi pagi di Instagram tuh dari CNN, katanya mereka udah sesuai dengan izinnya, sesuai dengan prosedurnya untuk datang ke Indonesia. Sedangkan kita nggak boleh mudik. Aneh kan? Alasan kita nggak boleh mudik supaya meminimalisir penyebaran si COVID. Menurut gue pribadi, COVID yang sekarang ada nih, mau mudik nggak mudik, itu COVID tetap ada. Selama ini benar-benar apa ya? Jadi sebuah pandemi gitu. Mau mudik, mau enggak, mau diem, mau enggak, mau social distancing, mau enggak, COVID tetap ada. Ya sekarang gini, ada pernyataan dari pemerintah tuh, kalau kita mudik kita ngebunuh orang tua. Nah kalau kita gawe, ngebunuh atasan dong. Ngebunuh teman-teman semua kan di kantor, apa bedanya? Itu menurut pikiran gue ya. Itulah jadi bingungnya itu. Sedangkan gini, mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka, mal-mal dibuka, pasar dibuka. Lu pernah ke pasar nggak? Coba deh masuk pasar tradisional di situ. 99% pedagangnya, pembelinya nggak pakai masker, nggak prokes. Mereka mau makan boro-boro cuci tangan pakai sabun, itu pakai air kobokan doang. Masukin air, kocok-kocok doang, langsung bak makan gitu. Di mana prokesnya? Tapi mereka sehat walafiat, alhamdulillah kan sampai sekarang. Gue belum pernah dengar sih di daerah gua belum pernah dengar ada orang pasar, pedagang pasar gitu yang terinfeksi. Tapi nggak tahu juga sih, itu yang gua tahu ya dari hal-hal yang gua dengar dari orang parkiran di pasar gitu, karena gua ada sering ke pasar jadi deket sama orang parkirnya, gua nanyain gitu waktu itu. Ya gitulah, jadi itu hal yang kenapa sih kok gini gitu, why kenapa gitu. Jadi timbul pertanyaan itu, tanda tanya gede aja di otak gue pokoknya. Nah itulah, jadi akhirnya gue aneh gitu, mudik dilarang, TKA Cina pada masuk, di India pada masuk juga, apalagi yang di India kemarin katanya dia nyogok ke orang di bandara gitu bisa masuk ke Indonesia. Terus banyak hal lah gitu kan yang aneh-aneh gitu. Mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka gitu kan. Dan gue lihat sih tebang pilih juga sih, ada orang kecil hajatan dihajar habis-habisan, dimarahin habis-habisan gitu, bukan dihajar ya, dimarahin habis-habisan, dihajar secara verbal lah istilahnya, dihajar habis-habisan secara verbal sama polisi di situ. Taunya ada artis yang hajatannya gede. Tau lah, bingung gue nggak mau komen sana, takut diciduk gue ntar. Ya gitulah, makanya gue aneh gitu, kenapa sih mudik harus dilarang. Sedangkan gini ya, gue baca di beberapa komen-komen di media, terus curhatan orang-orang di media sosial gitu kan. Jadi mereka tuh tahun kemarin tuh nggak mudik karena ikuti arahan pemerintah, karena tahun kemarin tuh lagi santer-santernya kan, lagi booming-boomingnya tuh si COVID ini. Yang jadi mereka nyesel beberapa bulan setelahnya karena belum ketemu orang tua, karena nggak mudik, orang tuanya meninggal gitu kan. Terus dia bilang, buat apa sekarang gua mudik karena orang tua gua udah nggak ada. Itu kebayang nggak sih nyeselnya kayak gimana gitu kan? Orang tua kita di sana sendirian misalkan, terus kita nggak bisa mudik karena anjuran pemerintah, tiba-tiba beberapa bulan kemudian orang tua meninggal gitu. Takdir tuh memang ditentukan oleh Tuhan gitu kan, kita nggak tahu tuh takdir kematian orang tuh kapan gitu kan. Kematian juga sama, itu udah ketentuan Tuhan gitu semua. Cuman kan kita nggak tahu tuh bahwa besok kita mati kah, nggak tahu juga, atau saat ini setelah ini gua mati itu, atau lu duluan yang mati daripada gua, itu nggak tahu juga kan. Nah itulah yang jadi hal yang menurut gua sih aneh gitu kan. Kayak sekarang anjuran pemerintah gitu kan, kalau mudik kita membunuh orang tua. Mati atau hidupnya seseorang itu udah takdir Tuhan gitu, udah tertulis di sana, di langit sana lah. Daripada ntar kita nggak ketemu sama sekali, ya kan? Ya gitulah pokoknya. Kalau gue pribadi sebenarnya gue mudik ya, sorry nih, maaf banget deh buat pemerintah, buat siapapun itu, gue harus mudik. Gue maksain mudik, dilarang pun gue mudik. Kenapa? Karena orang tua gue, mertua gue, dan tempat tinggal gue satu kecamatan, cuman beda desa doang.
Anjir. Iya bener, beda desa doang satu kecamatan, gua orang tua gua mertua gua satu kecamatan beda desa doang, makanya gua nggak apa-apa mudik. Aduh. Gue enak banget ketawa ya. Ya gitulah pokoknya. Terus kalau yang gue lihat ya, kita balik lagi ya ke materi, bukan mudik lagi sekarang. Yang gue lihat sih gini, terkadang orang tuh mencemooh sebuah teori gitu, apalagi teori konspirasi gitu. Nah, gue nggak seperti itu sih. Yang gue ambil tuh, jadikan semua sebagai informasi, mau dari berita-berita yang ada di TV atau secara konspirasi yang ditayangin di mana-mana. Ada khusus lah tayangannya gitu kan. Di media sosial pun dia khusus gitu ada. Terkadang ada kebenaran bener, ada kebenaran banget, ada suatu hal yang menjadi bukan pembenaran ya, kebenaran dari sebuah teori konspirasi. Contoh, gue tadi malam gue baca tentang tentang project Jumpstart gitu. Apa sih project Jumpstart itu gitu kan? Di awal-awal pandemi awal gitu kan, sebelum vaksin keluar, itu santer diberitakan oleh konspirator bahwa si vaksin ini ada chipnya. Dan itu dibantah sama semua pemerintah gitu di dunia, sama WHO juga dibantah semua. Tahu-taunya gue lihat di CBN News tadi pagi itu memang ada chipnya. Di vaksin itu ada chipnya dan katanya udah setujui oleh Presiden Amerika dan akan diluncurkan tahun ini. Berarti bener dong orang-orang yang punya yang berkepahaman tentang konspirasi, berarti mereka bener dong visioner itu. Mereka udah tahu duluan bakal gini, tapi yang lain ngebantah, sampai WHO ngebantah, taunya bener ada tuh kan. Katanya si chip itu bakal disatuin sama vaksin dan itu ditanam dalam tubuh gitu. Kalau ada yang punya nomor WA gua, ping deh ke gua, ntar gua kirimin deh buktinya ada. Aduh, ya gitulah. Makanya sih gua ngelihatnya dari dua sisi sih ya. Sekarang nih saat pandemi gini. Karena di pandemi ini ada yang bilang ini pandemi atau pandemi yang direncanakan atau scamdemi, pandemi yang palsu lah ini. Ya gua nggak tahu deh ini apakah benar seperti itu atau enggak. Cuman yang gua lihat sih penanganannya agak aneh juga gitu, tebang pilih masalah hukumnya. Terus banyak hal yang gua rancu gitu kan, kayak misalkan hajatan nih orang kecil nggak boleh, orang gede tapi boleh gitu kan. Terus ada yang bikin kerumunan, yang ini boleh sesuai aturan, yang ini malah ditangkap di sidang sampai sekarang gitu. Dan masih banyak hal lain lah gitu kan. Sekolah tatap muka itu nggak boleh karena bakal gini, tempat wisata, tempat mall gitu kan, tempat-tempat pasar gitu masih dibuka. Apa bedanya gitu? Justru yang gue lihat kayak sekolah tatap muka itu justru lebih enak nantinya. Soalnya gini, gue pernah ngobrol sama seorang dokter. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang terinfeksi, maka dia harus nge-tracking 32 orang minimal yang harus di-tracking. Dia kemana aja, sama siapa aja, terus ngapain aja gitu. Apakah interaksinya intens atau enggak. Ya kayak gitu. Nah kalau kita terinfeksi di mall, di pasar, atau di tempat wisata, kita nggak tahu nge-tracking siapa di situ. Ya kan? Coba kalau sekolah, misalkan gua nih lagi sekolah terpapar oleh si B gitu kan. Nah si B ntar dilihat dulu, si B tuh kemana aja, jadi ke tracking semua, bisa itu ke detailin lah semua gitu, siapa aja gitu, lu dari mana aja ke siapa aja, terus siapa aja yang terpapar sebelum lu gitu kan, kelihatan. Nah sekarang kalau misalkan di mall, di tempat wisata, di pasar, lu kemana aja bingung, lalu lalang orang juga, terus segala macam lah, bingung lah itu. Dan anehnya, yaitu gue bilang tadi, anehnya orang pasar nggak prokes banget tapi mereka sehat-sehat. Bahkan gini, orang-orang yang gue kenal yang dia bener-bener prokes banget, sampai dia pakai masker 2 lapis, pakai face shield, pakai Google juga gitu kan, untung nggak pakai APD kemana-mana. Tapi dia tetap kena, banyak yang gitu. Tapi orang kayak, jujur gue kurang disiplin prokes, tapi alhamdulillah sih. Soalnya gini, gue kurang disiplin prokes bukan berarti gue ngelawan atau nggak ikut anjuran pemerintah. Gue tuh punya kayak semacam alergi gitu kan. Jadi kalau misalkan cuaca berubah drastis, misalkan gue di ruangan AC nih, terus keluar ruangannya panas gitu kan, itu hidung gue mampet. Itu pertama. Atau gue dari luar masuk ke ruangan AC, hidung gue mampet, gue nggak bisa napas. Itu kadang sampai bersin gitu, bersin nggak ketahan juga, itu sampai berapa kali bersin, satu kali itunya gitu, satu periode itunya gitu.
bersin terus aja selama setengah jam atau 1 jam, gue pasti terus bersin, dan itu bikin gue sesak sampai nggak bisa napas gue tuh kayak gitu. Makanya gue jarang pakai masker, karena lu bayangin aja hidung lu mampet, lu pakai masker mati. Ya gitu. Jadi makanya gue kurang disiplin prokes kayak gitu, sampai akhirnya ya gue terpapar gitu. Itu beberapa bulan yang lalu lah gue terpapar di situ, dan gue mutusin buat isolasi mandiri waktu itu, dan gue nggak lapor ke Satgas Covid atau ke RS karena jujur gue takut diisolasi. Masalahnya itu secara gini, gue pernah dirawat 3 kali, pernah tipoid, pernah vertigo, pernah dioperasi gitu kan. Lu tahu kan di rumah sakit kayak gimana, ada bed pasien, terus ruangan segede gitu, ada tiang infus, anjir serem dong, asli serem banget loh. Nah gue nggak mau gitu kan, sedangkan yang gue tahu dia cerita dari temen gitu yang pernah terpapar, yang nggak parah ya, emang ada juga yang parah sih, tergantung daya tahan tubuh kitanya gitu. Yang nggak parah itu nggak diapa-apain di ruangan tuh, dia setal vet, malah lontang lantung nggak itu, malah digodain sama setan. Ada yang gitu coba, kan gue nggak mau, males anjir. Ya rumah sakit kan tahu sendiri, dan bayangin gini, di rumah sakit tempat bed kita tidur di rumah sakit itu bisa jadi bekas orang yang meninggal, siapa yang nggak serem dong. Makanya gue ngehindarin itu, makanya gue putusin buat isolasi mandiri. Gue, istri gue, anak gue itu kena semua waktu itu. Anak yang kecil gue bilang katanya dia nggak bisa nyium, deteksinya memang gitu kan. Jadi indera penciuman kita hilang, terus indera perasa kita juga hilang gitu kan, selama beberapa hari lah gitu. Itu terus badan ada agak menggigil, gue ada menggigil badan, terus pada sendi itu pada ngilu gitu, sendi pada ngilu, terus badan pokoknya ambruk aja waktu itu. Cuman gue nggak ada sesak, istri gue juga nggak ada sesak sih. Dan seperti gue bilang tadi, gue ada alergi pasti bersin, ada debu dikit gue pasti bersin, perubahan cuaca gue pasti bersin, dan itu sama sekali gue nggak bisa bersin. Sampai pernah gue nyium merica yang ada panas hidung. Yang ada hidung panas tapi bersin enggak, itu kan sampai segitunya tuh. Nah itulah, jadi bukan gue nggak percaya COVID sih, gue percaya COVID itu ada. Karena apa, banyak teman-teman gue yang kena, terus gue pernah kerja di rumah sakit dan gue lihat datanya itu ada di situ, dan gue sendiri pernah terpapar, gue pernah ngerasain gitu kayak gitu. Cuman tidak semenyeramkan yang di media-media beritakan tahun-tahun lalu, sampai ambruk di jalan gitu kan, sampai pada tumbang di jalan. Makanya ya gitu, gue ngeliat dari dua sisi kalau pemberitaan secara mainstream sekarang yang ada di TV, yang kedua secara konspirasi juga. Ada nggak teorinya nih, ada nggak orang-orang yang deteksi kebenaran dari hal lain gitu kan, yang bukan diberitakan gitu kan. Nah jadiin semua sebagai informasi, tinggal gue milih ntar yang mau ditelan yang mana, yang muntahin yang mana gitu kan. Contohnya kayak India sekarang, gue punya temen di India yang kerja di India. Ada 2 teman gue di situ, yang orang Indonesia dan orang India asli. Jadi gue pernah ada project sama orang India di suatu perusahaan luar negeri gitu, bikin pilot project untuk pendataan pendataan wilayah gitulah, pendataan wilayah di situ. Ada sumber mata pencahariannya apa, terus petaninya apa, terus keuntungannya berapa gitu, ada pendataan itulah. Gue nggak tahu itu pilot project dari provinsi kalau nggak salah mah, cuman nggak tahu diterusin atau enggak tuh. Nah teman gue itu yang orang India itu sekarang udah balik, dia lamanya sih sebenarnya di Malaysia, karena bahasanya pun dia bahasa Melayu tapi dia paham bahasa Indonesia. Yang nggak paham guanya nggak paham bahasa, kalau dia ngomong agak pakai bahasa Melayu gue nggak paham gitu. Nah gue messengeran sama dia gitu kan, messengeran gimana di sana. Ternyata dia bilang memang sih ada kenaikan infeksi COVID di India, cuman tidak di semua rata se-India, enggak, katanya gitu, hanya di beberapa distrik aja. Ya kayak kita lah, misalkan di Jakarta tuh banyak banget gitu kan, Jakarta Jabodetabek tuh banyak, tapi di tempat yang lain di luar itu misalkan Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Bandung itu nggak terlalu banyak kayak di mereka gitu. Ya kayak gitu aja sama sih. Contohnya kemarin kan ada yang di Cianjur tuh, di beritanya di Cianjur ada yang di lockdown kecamatan apalah gitu kan di situ, tapi di kecamatan lain atau Cianjur kota tuh enggak kan, mereka yang di lockdown, kita enggak, rame aja malahan gitu. Ya kayak gitulah gitu kan, istilahnya banyak hal-hal yang
di hyperbola istilahnya gitu kan, di gede-gedein India gini, tapi taunya India cuman beberapa distrik aja gitu, nggak semua gitu kan. Nah temen gue yang lainnya juga sama, gue chat dia lewat WA gitu kan, lewat WhatsApp, gimana di sana, gue bilang gitu kan, gimana keadaan di sana di India. Kebetulan dia di distrik yang nggak terlalu banyak apa ya infeksi gitu, ya rame aja katanya. Dia selama bulan puasa ini nyari takjil sore-sore gitu, nyari makan sih karena mayoritas agamanya Hindu kan, dia nyari makan sore-sore buat buka puasa. Rame-rame aja di jalan kayak sekarang aja. Gue lihat Ramadan tahun sekarang lebih ramai dibanding zaman dulu ya, zaman dulu tahun kemarin ya. Karena mungkin udah jenuh kali ya, masyarakat udah jenuh dengan pandemi ini atau pandemi ini gitu kan. Nggak tahu lah. Tapi aslinya rame tuh, apalagi sehari sebelum bulan puasa kemarin macetnya keren. Ya udahlah gitulah, apalagi ya. Udah ya, nggak ada bahasan-bahasan lain lagi. Pada intinya gitu sih. Yang gue itu mah, kalau misalkan lu bisa mudik ya mudik aja lah gitu kan. Nggak ituin, asal prokes aja, asal prokes aja. Tapi menurut gue sih gini aja ya, padahal daripada gitu kan itu udah ada prokes tuh, ada apa, udah ada himbauan harus ada rapid test segala macam, kenapa enggak pas waktu di tempat tujuan juga ya diperiksa aja. Tapi nggak tahu juga sih, gue nggak mau komen di situ lah, takut diciduk. Tapi gue nggak tahu sih, tujuan pemerintah mungkin baik, tapi ya pemahaman ke masyarakatnya kurang, jadi akhirnya rame lah kayak gini. Justru ini yang menjadi hal yang bikin ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah tuh jadi lebih keren gitu kan, lebih nggak percaya gitu kan akhirnya. Ya karena ya seperti dibilang tadi, pernah di televisi tuh disiarkan yang mudik gitu kan, dia di Jakarta udah nggak punya kerjaan, dia harus pulang, di stop sama polisi sampai dia nangis. Memang sih untungnya polisinya baik gitu kan, dia dipersilahkan untuk terus gitu kan. Nah sekarang yang pengusaha-pengusaha travel juga biasanya mereka dapat duit di pas lebaran, mereka enggak gitu kan. Siapa yang rugi gitu kan, yang rugiin gede banget gitu kan. Katanya pengen pemulihan ekonomi, tapi ekonomi kok malah jadi seret kayak gini gitu, digituin. Sudahlah. Ya gitulah pokoknya. Yang jadi dasar di sini sih gue ngelihatnya, karena ini kita nggak tahu nih si COVID ini emang pandemi atau benar pandemi beneran gitu kan. Kalau gue bukan gak percaya sama si COVID-nya ya, gue percaya karena gue pernah terpapar. Tapi aneh gitu kan, semacam itu yang vaksin itu kan ada chipnya gitu. Gue bukan gak percaya vaksin juga, memang gue gak divaksin. Pertama, gue gak divaksin karena gue pernah terpapar. Katanya kan yang udah pernah terpapar itu kan ada sistem imun yang tumbuh dalam tubuhnya. Akhirnya dia bisa ada imun baru lah gitu buat tangkal si COVID ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, gue di keyakinan yang gue yakini gitu kan, kok bisa secepat ini gitu vaksin bisa dibikin gitu kan. Dan vaksin tuh ada dua ternyata kan, yang gue lihat tuh ada yang Sinovac sama Sinopharm AstraZeneca, itu dibuat dari virus yang sifat zatnya dimatikan gitu kan, sifat zat si virus itu, atau dari virus yang mati lah gitu kan. Oke, terus ada dua yang Moderna sama Pfizer gitu kan, itu RNA sintetik gitu kan, yang gue baca sih gitu ya, RNA sintetik gitu kan, atau mRNA gitu kan, mRNA. Oke. Nah itu kalau misalkan yang RNA sintetik itu apakah aman ke tubuh atau gimana? Soalnya kan ya sekarang gini, lu makan telur sintetik juga nggak mau. Ini suntikin dalam tubuh gitu. Ya gitu. Kalau yang dari virus yang dimatikan itu memang dasar pembuatan vaksinnya dari virus yang dimatikan. Apakah memang secepat itu? Sekarang virus HIV aja itu kan dari awal pengujian sampai sekarang lebih dari 30 tahun itu belum ada vaksinnya. Itu HIV. Terus virus influenza aja, yang gua tahu nih ya, influenza, tapi sorry kalau misalkan salah koreksi aja. Influenza yang gua tahu itu nggak ada vaksinnya. Influenza mematikan loh. Kalau dikata flu biasa itu masuk angin kayaknya. Tapi kalau influenza yang sebenarnya itu mematikan juga loh, bisa menyebabkan kematian juga. Soalnya pernah gue lihat di data WHO gitu kan, yang
ke infeksi influenza, tapi di tahun 2019 ke bawah ya, 2019, 2018, 17 dan terus ke bawah. Itu banyak orang yang mati karena influenza. Dan di tahun 2020 itu hampir nol yang mati karena influenza. Karena datanya semua masuk ke data COVID. Itu yang jadi aneh tuh. So, apakah si influenza ini mutasi dari COVID? Bisa jadi kan? Karena data influenza di tahun 2020 itu dikit banget, hampir nol gitu kalau dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Data WHO loh, bukan gua yang ngada-ngada data ya. Nah kayak gitulah, makanya sekarang gua ngelihatnya dari dua sisi nih. Terkadang memang benar yang gua bilang tadi, terkadang kebenaran itu datang dari sebuah teori konspirasi. Ya, benar. Yang lain-lain juga banyak lah yang seperti itu, nggak bisa gua sebutin satu-satu. Ya contohnya tadi lah, ada chip di vaksinnya, bla 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 bla. Pada nentang nggak ada. Taunya sekarang ada gitu kan. Nah itulah yang oke gitu kan. Jadi kita tuh speechless lah pas waktu ngeliat gini. Coba search aja deh, Project Jumpstart gitu kan, Project Jumpstart gitu. Di situ lihat aja deh, baca semua di situ. Gue lihat tadi pagi di CBN News sih. Nah itulah yang ada sekarang. Terus juga ya gitulah, gue ngelihatnya emang penanganannya katanya nih, bukan ini, kritik dikit aja gitu kan. Katanya penanganan COVID di Indonesia lebih baik gitu kan, terbaik keberapa lah gitu. Tapi kok di Wuhan itu udah pada ada konser, udah lari kemarin 12.000 orang. Selandia Baru udah konser musik gede, di Australia udah bebas masker segala macam. Yang ada di kita cuma dikorup kan kemarin, sampai rame itu beritanya kan. Dana bansosnya, tau lah, bingung lah gue, gak mau ngomongin itu takut diciduk gue. Ya gitulah pokoknya. Jadi pada intinya gitu sih, ambil berita yang, jangan ngebantah dulu berita-berita yang ada gitu kan, jangan ngebantah dulu teori-teori konspirasi yang ada gitu kan, coba pelajari dulu bener atau enggaknya. Makanya gue bilang gitu kan, terkadang kayak ya gini aja, kayak video yang nyebar di India, pada orang tuh pada jatuhan gitu, kayak di Wuhan dulu lah, pada jatuh segala macam gitu. Taunya itu video tahun 2018 atau 2019 gitu, tentang kebocoran gas. Jadi orang-orang keracunan gas pada pingsan di jalan, bahkan ada yang sampai meninggal gitu. Itu yang nyebar di luaran kan kayak gitu. Ternyata itu video hoax gitu kan, hoax tentang COVID. Bukan itu videonya. Orang yang kena COVID di sana kata teman-teman gue, ya udah sama kayak di kita, masuk rumah sakit semua, masuk isolasi. Walaupun ya isolasi juga rumah sakit juga kewalahan di sana. Memang ada, cuman nggak di setiap distrik. Ternyata gue cari informasinya. Ya gitulah, kalau misalkan nyari-nyari berita supaya kita nggak kemakan hoax ya gitu. Ambil dari beberapa sisi gitu, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah gitu. Jadi semuanya clear. Menurut gue sih gitu ya. Itu yang gue alamin sih. Mengenai vaksin juga, ya gitulah, karena gue punya alergi gitu kan, gue nggak vaksin dulu untuk saat ini. Gue nggak mau ntar ngambil resiko gitu kan, sedangkan resiko itu nggak ditanggung sama pemerintah gitu kan. Rugi banget gitu. Gue punya alergi, gue nggak mau divaksin dulu karena apa ya, itu gue punya alergi. Pertama itu gue udah pernah terpapar, gue ada punya imun sendiri gitu, alhamdulillah, dan sekarang sehat walafiat gitu. Udah, gue nggak mau vaksin dulu karena dua hal itu gitu. Bukan gue nggak ikut mensukseskan program pemerintah, bukan, cuman ada resiko gue yang nanti gue harus tanggung sendiri kalau ada apa-apa. Ya sekarang gini, kayak kemarin yang baru-baru rame tuh di Sukabumi gitu, ada guru di sana pas suntik vaksin dia lumpuh sampai penglihatannya kabur gitu kan. Dan pemerintah itu bukan nyalain si vaksinnya, malah bilang katanya dia punya sindrom apa, dan itu udah ada sejak lama dia itu mengidap si sindrom itu. Terus pas waktu disuntik vaksin ternyata itu jadi ngembang gitu si sindrom itu. Ya kan itu secara logika berarti si vaksinnya yang jadi trigger gitu kan, jadi pemicu si sindrom itu muncul gitu, walaupun dia udah ngidap lama si sindrom itu. Tapi ya mereka nggak mau nyalain vaksin karena memang dia udah lama gitu kan, tapi pemicunya itu gitu. yang jadi masalah tuh. Tapi mereka nggak ngakuin gitu kan, dari tim medisnya nggak ngakuin bahwa pemicunya adalah vaksin. Nah itulah yang gue nggak mau gitu supaya sampai kayak gitu. Sedangkan gini, sialnya nauzubillah sih ya, sialnya gimana kalau pas gue vaksin gue die gitu karena gue punya asma lagi, punya alergi.
sampai sesek gue. Aslinya gue tuh kalau udah bersin itu sampai sesek, nggak bisa napas, kayak asma, orang asma gitu kan. Sampai sakit juga itu dada sama tenggorokan tuh. Nah, gue nggak mau ngambil resiko gitu kan. Gue nggak mau resiko kalau misalkan pas vaksin gue die. Gue masih punya tanggung jawab. Bukan gue takut matinya, tapi gue masih punya tanggung jawab. Anak-anak gue gimana? Gue juga pengen dong lihat anak gue sukses gitu kan. Anak gue sekolah tinggi sampai dia nikah punya anak gitu kan. Gue jadi kakek, anak punya cucu gitu. Pengen gue juga ngelihat di situ, walaupun memang umur siapa yang tahu, ya kan? Saya sebelum itu gue meninggal, tapi bukan karena si vaksinnya ini. Gue nggak mau karena si vaksinnya ini. Nah itulah gitu kan. Berarti gue bukan nggak mensukseskan program pemerintah untuk vaksin, tapi belum saat inilah, nanti. Pertama gue belum percaya, terus gue juga punya hak buat nolak apa yang dimasukkan ke tubuh, kayak makan aja gitu kan. Gue nggak suka makanan itu, kenapa harus gue dipaksa makan itu gitu kan. Ya itulah, jangan sampai Indonesia kayak North Korea gitu. Tidak. Ya gitulah pokoknya. Oke, sekarang gitu aja sih. Ambil beberapa sisi dari berita yang ada gitu kan, sisi kanan kiri atas bawah, supaya kita bisa tahu oh ternyata ini salah, ini benar gitu kan. Seperti gue bilang tadi, media mainstream itu belum tentu benar semua. Dan konspirasi juga itu nggak selalu salah. Ada kebenaran di teori konspirasi, ada kesalahan di media-media mainstream gitu kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, tetap kalau misalkan yang mau prokes tetap prokes. Kalau yang enggak, jangan ngetolol-tololin atau ngebodoh-bodohin orang yang prokes gitu kan. Lu nggak di masker di mana-mana silahkan, tapi lu jangan bilang bodoh sama tolol kepada orang yang pakai masker, yang kejadian kayak kemarin tuh. Lu boleh prokes, lu boleh nggak prokes, tapi jangan saling gimana gitu. Ya terserah aja gitu kan. Toh kemarin Dokter Tirta juga gue lihat di media, dia keciduk nggak pakai masker di mall gitu kan, dan nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa. Padahal dia tuh padahal dia tuh kan duta lah, istilahnya duta COVID gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu kan. Ya pokoknya gitulah, pokoknya jangan sampai kita saling debat, kita saling menghina, kita saling gimana. Lu percaya teori konspirasi, ya sok aja percayai. Lu nggak percaya jangan percayai. Tapi kalau sharing ya udah sharing gitu kan. Kebenaran menurut lu yang mana, ya udah itu. Ya kebenaran kan wajib diutarakan kan. Ya nggak? Terus ya buat yang mau mudik terus nggak bisa, bersabarlah untuk tahun ini. Mungkin nanti bisa ngambil cuti, kalau nggak bisa ya mungkin beberapa waktu lalu lo bisa ngambil waktu lah di Sabtu Minggu pas libur gitu kan, lo bisa pulang atau gimana. Untuk saat ini kan pemerintah, ya kita nggak bisa ngelawan pemerintah ya, ketentuan pemerintah udah pasti kayak gitu, ya udah gitu kan. Sulit juga ngelawan pemerintah, malah kita ntar jadi punya masalah baru nantinya, diciduk lah atau apalah gitu. Ya gitu ya, ikuti aja apa yang pemerintah katakan, selama itu tidak membahayakan diri gitu kan. Ya gue tahu gitu kan, lu kangen sama keluarga, tapi mau gimana lagi. Tapi sorry banget kalau gue mudik ya, seperti yang gue bilang tadi, orang tua gue, mertua gue, dan gue itu satu kecamatan. Beda desa doang. Jadi gue tetap mudik. Ya paling gitulah. Dan terakhir nih, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas kesalahan yang selama ini gue buat teman-teman semua, buat semuanya, buat yang ngedengerin podcast ini. Mohon maaf kalau podcastnya garing. Mohon maaf juga atas ketidaksempurnaan, karena manusia nggak ada yang sempurna. Sempurna itu hanya milik Tuhan. Oke guys, that's all.